Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama semua, saudara dalam keadaan sehat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami aturkan di dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang sehat dan nyaman, dan diizinkan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 di bawah perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan pun, penderitaan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu untuk menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan melakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan.
Selamat bertemu kembali. Hari ini Kotong membahas tentang pelayanan kasih yang dikhususkan bagi jemaat Korintus pada masa itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, omong tentang pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini sebenarnya merujuk kepada apa, seperti apa, dan kepada siapa. Pelayanan kasih itu seperti apa dan kepada siapa? Menurut Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kira-kira pelayanan kasih ini sudahkah Kotong lakukan di dalam ketepung kehidupan hari lepas hari? Kalau sudah ataupun belum, mari Kotong tilik satu persatu ayat yang diberikan pada Kotong pada pembacaan di pagi hari ini. Dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus sebuah contoh konkret, sebuah contoh nyata kehidupan jemaat di Makedonia. Dia menggunakan jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh yang hidup, contoh yang nyata, yang patut dicontohi, yang patut untuk dilihat, dicontohi, dilaksanakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Lalu Kotong lihat lagi di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Di situ dijelaskan bahwa Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa jemaat di Korintus ini sudah pintar di dalam berbagai hal, sudah tahu dalam berbagai perkara, sudah kaya di dalam segala sesuatu, tetapi tidak melaksanakan pelayanan kasih atau tidak melakukan tugas tanggung jawab mereka yang telah mereka janji, yang telah mereka ketahui, yang sudah mereka tahu sebenarnya harus seperti apa, harus melakukan seperti apa, tetapi mereka masih menundanya dari setahun yang lalu. Di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12, di situ jelas bahwa Paulus menegaskan untuk melanjutkan tugas pelayanan yang sudah mereka terima. Lalu di ayat ke-13 hingga ayat yang ke-15 di sini sangat menjadi peranan inti di mana Paulus ingin memberitahukan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah sebagai satu bentuk keseimbangan di dalam kehidupan. Jadi walaupun kita melihat bahwa mungkin saja orang lain pekerjaan yang Kotong lihat sebenarnya lebih sedikit atau beban kerjanya lebih sedikit daripada Kotong, sebenarnya bukan lebih sedikit, tetapi Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa Tuhan memberikan satu keseimbangan hidup bagi setiap kita. Jadi walaupun Kotong mau mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi Kotong tidak berlebihan, Kotong berkecukupan. Kotong ingat bahwa Kotong meminta kecukupan, bukan kelebihan, bukan berlebihan, tetapi minta kecukupan daripada Tuhan. Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan hanya memberikan contoh jemaat-jemaat Makedonia bagi jemaat di Korintus, tapi bagi saya, bagi seluruh jemaat masa kini. Kenapa? Saya yakin dan saya percaya bahwa Kotong semua ini kaya dalam segala sesuatu. Tetapi pada kekayaan itu, apakah Kotong bisa memberikan pelayanan kasih? Nah, tadi di awal saya bilang pelayanan kasih itu apa dan kepada siapa? Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, kemarin hari Minggu Kotong membahas tentang berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama. Lalu di situ dikatakan bahwa
Kotong memberi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkepunyaan adalah sebagai bentuk di mana kotong benar-benar berjumpa dengan Kristus atau memberikan Kristus. Jadi kotong menemukan Kristus di dalam seluruh pribadi umat atau jemaat atau ciptaan Tuhan. Sama halnya dengan contoh yang diberikan Paulus pada kita pada pagi hari ini. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang tidak berkelebihan, tidak punya kekayaan yang bisa dihambur-hamburkan, tetapi di sini digambarkan dengan mereka sering dicobai, mereka mengalami berbagai penderitaan, tetapi bukan itu menjadi pokok pembicaraan atau itu menjadi satu standar di dalam kehidupan mereka, tetapi yang menjadi standar dalam kehidupan mereka adalah mereka memberikan diri mereka dalam pelayanan kasih. Bahkan Paulus menggambarkan bahwa mereka memberi dari kekurangan mereka. Bahkan Paulus menggambarkan lagi bahwa mereka dengan kerelaan hati mereka mendesak untuk mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Ini adalah salah satu bentuk hal yang dimana kotong saat ini saja atau saya saja masih belum mampu melakukannya secara benar. Ini yang sebenarnya Paulus mau memberitahukan kepada kita, dan ini yang sebenarnya menjadi pokok pembicaraan kita. Apakah kotong yang betul-betul berjumpa dengan Kristus ini betul-betul melaksanakan pelayanan kasih? Kotong yang betul-betul diberkati ini dengan kecukupan ini benar-benar telah melakukan pelayanan kasih? Atau kotong memang hanya cuman kaya dalam iman, dalam perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, tetapi kotong tidak kaya dalam pelayanan kasih? Itu yang menjadi satu perenungan di dalam kotong pendiri pribadi lepas pribadi. Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan, tentu dengan pemberitaan firman pada saat ini saya mengajak atau memberitahukan kepada Bapak, saudara semua dengan saya sendiri bahwa ini bukan sebagai perintah seperti yang dikatakan Paulus, tetapi ini sebagai pemberitahuan yang menunjukkan bahwa orang lain telah berusaha. Tentu kotong yang berkecukupan ini, yang selalu beranggapan bahwa kotong berkelimpahan di dalam Tuhan ini, seharusnya kotong mampu menunjukkan pelayanan kasih dan memancarkan bahwa kotong menemukan Kristus di dalam setiap pribadi orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan sebagainya. Kotong benar-benar mencintai setiap ciptaan Tuhan sebagaimana kotong mencintai Kristus dan melaksanakan pelayanan kasih. Jadi kalau kotong punya niat untuk melakukan pelayanan kasih, mulai hari ini jangan pernah tunda. Tunjukkanlah pelayanan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menutup pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan menutup kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan, bahkan berdiskusi dengan diri pribadi kami dengan Tuhan, untuk mengenal lebih baik atas segala sesuatu yang Tuhan beritakan melalui firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melaksanakan pelayanan kasih yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi, suami, istri, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam tahap ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, kami yang dalam tahap mengikuti berbagai tes kuliah, tes polisi, tes tentara, dan segala yang menjadi pergumulan kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi pemulihan, dalam sukacita kami, dalam pekerjaan usaha kami.
kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Biarlah apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi kami, semuanya itu boleh dijawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat menjadi berkat.